Kelompok 7. Bencana tanah longsor dan mitigasinya. Nama-nama anggota kelompok. Don't lie, I know you've been thinking it. And 2 times you let it slip from your lips. You got too much pride to make any promises. Thinking that we Perkenalkan, saya Clara Sinti Permatasari dari kelompok 7, yaitu kelompok ganjil. Di sini saya akan menjelaskan solusi dari permasalahan lingkungan dan mitigasi bencana di sekitar. Beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah lingkungan ini. Antara lain, yang pertama, melakukan upaya remediasi atau membersihkan permukaan tanah dari berbagai macam polutan. Yang kedua, melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali yang gundul. Yang ketiga, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Yang keempat, menggunakan barang yang mudah terurai. Yang kelima, mengolah limbah terlebih dahulu sebelum dibuang. Nah, usaha-usaha yang dapat kita lakukan untuk mencegah dan mengatasi pencemaran lingkungan sekitar antara lain, yang pertama, menempatkan daerah industri atau pabrik jauh dari daerah rumah atau pemukiman penduduk. Yang kedua, pembuangan limbah industri diatur sehingga tidak mencemari lingkungan dan ekosistem. Yang ketiga, pengawasan terhadap penggunaan jenis-jenis pestisida dan zat kimia lain yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Yang keempat, memperluas gerakan penghijauan. Dan yang kelima, tindakan tegas terhadap pelaku pencemaran lingkungan. Yang keenam, memberikan kesadaran terhadap masyarakat tentang arti lingkungan hidup serta lebih mencintai lingkungan hidupnya. Adapun mitigasi bencana yang harus kita lakukan ketika ada bencana di lingkungan sekitar kita. Yang pertama, pemetaan daerah yang rawan bencana. Nah, itu seperti tanah longsor atau banjir. Dan yang kedua, pemetaan dampak bencana letusan gunung berapi seperti misalnya daerah jangkauan awan panas, hujan abu, dan lain-lain. Yang ketiga, pembangunan rumah, kantor, dan prasarana fisik tahan gempa seperti bangunan yang dibuat oleh negara Jepang. Yang keempat, melakukan reboisasi di hutan atau kawasan sekitarnya sehingga saat hujan itu kita bisa menghindari terjadinya tanah longsor dan banjir. Yang kelima, kita harus selalu memperhatikan informasi terkini tentang kebencanaan lewat berita atau imbauan dari BMKG. Misalnya terkait tentang perkiraan cuaca atau informasi tentang gempa. Perkenalkan, nama saya Graciana Octavia dari kelompok 7. Di sini saya ingin menjelaskan proses terjadinya fenomena tanah longsor. Nah, seperti yang kita ketahui, penyebab tanah longsor salah satunya adalah curah hujan yang tinggi. Nah, tanah longsor itu biasanya terjadi di saat musim hujan. Nah, sebelum musim hujan pasti ada musim kemarau. Saat musim kemarau itu biasanya tanah menjadi retak, sehingga saat musim hujan dan curah hujannya tinggi dan deras, air itu akan meresap ke dalam tanah dan menambah bobot tanah, sehingga menjadi beban untuk tanah. Jika air sampai menembus ke bidang gelincir, otomatis tanah akan menjadi licin, sehingga tanah yang di atasnya akan terjadi pelapukan dan keluar lereng. Nah, sehingga terjadilah tanah longsor. Biasanya gaya penahan tanah longsor itu tergantung kekuatan batu dan kemiringan lerengnya. Kalau misalnya kemiringan lerengnya curam, itu biasanya lebih rawan terjadinya tanah longsor. Sekian dari saya, terima kasih. Ini saya akan menjelaskan faktor penyebab terjadinya bahaya tanah longsor. Yang pertama ada tingginya curah hujan. Curah hujan yang tinggi merupakan salah satu penyebab terjadinya bencana longsor. Ketika musim kemarau panjang, tanah akan kering dan membentuk pori-pori tanah. Nah, saat musim hujan datang, otomatis air hujan ini akan masuk ke dalam rongga tanah atau pori-pori tanah yang terbuka tadi, membuat air hujan akhirnya memenuhi rongga yang menyebabkan terjadinya pergeseran tanah, akhirnya mengakibatkan longsor.
Yang kedua ada erosi tanah. Erosi tanah merupakan salah satu penyebab tanah longsor yang paling sering terjadi. Erosi ini bisa terjadi ketika ada aliran air yang deras menyerang tanah sehingga tanah bertambah curam. Contoh dari erosi tanah ini yaitu air sungai. Yang ketiga ada lereng tebing yang terjal. Proses pembentukan lereng atau tebing terjal adalah lewatnya angin dan air di sekitar lereng berdampak pada pengikisan lereng tersebut. Yang keempat ada getaran. Nah, getaran ini terbagi dua, yaitu ada getaran kecil dan getaran besar. Getaran kecil ini contohnya seperti lalu lintas kendaraan di sekitar lereng perbukitan. Dan yang kedua ada getaran besar. Contoh dari getaran besar yaitu adanya bahan peledak atau juga gempa bumi. Yang kelima yaitu hutan gundul. Hutan gundul ini menjadi salah satu dampak dari tanah longsor. Pentingnya pohon di daerah perbukitan khususnya adalah untuk menyimpan air dan memperkuat struktur tanah. Air yang melimpah akan disimpan terlebih dahulu di akar pohon sehingga tanah akan tetap kokoh dan tidak longsor. Dan yang terakhir ada 6 ada lahan pertanian di lereng. Penataan lahan pertanian maupun perkebunan yang buruk akan berdampak pada timbulnya bencana longsor. Tanaman pertanian dan perkebunan memiliki akar yang kecil dan tidak cukup kokoh untuk menjaga struktur tanah tetap kuat. Pohon yang ditebang untuk membuka lahan perkebunan dan pertanian tanpa mempertimbangkan efeknya. Pepohonan yang ditebang maka akan kehilangan fungsinya untuk memperkuat tanah dan akhirnya yang mampu menyerap air juga untuk menghindari penyebab pemanasan global sehingga ketika curah hujan sangat tinggi. Maka hal ini memungkinkan untuk terjadi bencana tanah longsor maupun banjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nurhibat dari kelompok 7 ILMBA. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam tindakan untuk meminimalisir dampak terjadinya tanah longsor. Yang pertama adalah sebelum terjadi tanah longsor. Apabila daerah yang menjadi tempat bermukim pernah terjadi tanah longsor, besar kemungkinan daerah tersebut akan kembali terlintasi longsoran. Untuk mengantisipasi terjadi longsor, lakukan beberapa hal ini. Yang pertama, lakukan pemetaan. Yang kedua, melakukan kegiatan pengurangan risiko longsor. Yang ketiga, pelajari tanda-tanda terjadinya longsor. Yang keempat, warga yang tinggal di daerah rawan longsor melakukan patroli secara bergantian pada malam hari. Yang kelima, apabila tanda-tanda longsor sudah mulai terlihat, pertimbangkan untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Yang kedua adalah saat longsor terjadi. Berikut cara menyelamatkan diri saat terjadi longsor. Yang pertama, jangan panik dan segeralah bergerak ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, jika memungkinkan, bantu orang lain yang lemah, seperti orang sakit, balita, dan lansia. Yang ketiga, bertahan di tempat pengungsian sampai situasi benar-benar aman. Yang keempat, hubungi pihak-pihak yang terkait dengan penanggulangan bencana, seperti PMI, BPBD, polisi, dan lain sebagainya. Kondisi yang ketiga adalah pasca longsor. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan setelah bencana longsor adalah: yang pertama, hubungi pemerintah setempat, PMI, polisi, atau organisasi lain ketika belum ada pertolongan. Yang kedua, tetaplah bertahan di tempat yang aman dan ikuti arahan dari petugas. Yang ketiga, meminta tolong kepada petugas untuk menemukan keluarga atau orang lain yang belum ditemukan. Yang keempat, patuh ketika tempat tinggal direlokasi oleh pemerintah agar tidak lagi tinggal di daerah yang rawan longsor. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat pagi, saya atas nama Leonardo Maria Centuri dengan NIM 21041140 dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sosialisasi yang efektif bagi penduduk guna mencegah terjadinya tanah longsor. Yang pertama itu ada peningkatan sumber daya manusia, di mana kita akan diberikan pelatihan berkelanjutan. Dan yang kedua adalah pemanfaatan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, seperti melakukan sosialisasi penggunaan dan pengelolaan EWS, tanah longsor dan rambu-rambu evaluasi, serta melakukan simulasi EWS tanah longsor yang ada di daerah sekitar. Yang ketiga adalah peningkatan mitigasi tanah longsor dengan memanfaatkan kearifan lokal, yaitu dengan mengembangkan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang penggunaan kentongan dan tanda-tanda alam yang ada di sekitar masyarakat. Yang keempat adalah peningkatan kerjasama dengan pihak
lain dalam penyusunan dokumen kontingensi seperti dengan menggunakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yaitu dinas atau instansi pihak terkait, pihak akademis dan stakeholder lainnya dalam penyusunan dokumen rencana kontingensi tanah longsor. Yang kelima, adanya sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak membangun rumah di dekat lereng atau bukit yang memiliki kemiringan yang sangat curam. Ada mitigasi bencana tanah longsor, yaitu di mana ada dua cara menurut Coppola dalam dua mitigasi itu, yaitu mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Mitigasi struktural adalah di mana upaya ini mencakup ketahanan konstruksi, langkah-langkah pengaturan dan kode bangunan, relokasi, modifikasi struktur, konstruksi tempat tinggal, masyarakat, konstruksi pembatas atau sistem pendeteksi, modifikasi fisik, sistem pemulihan dan penanggulangan infrastruktur untuk keselamatan hidup. Untuk mitigasi non-struktural, yaitu meliputi pengurangan kemungkinan atau konsekuensi risiko melalui modifikasi proses-proses perilaku manusia atau alam tanpa membutuhkan penggunaan struktur yang dirancang. Di dalam teknik ini, kita menggunakan langkah-langkah regulasi atau program pendidikan dan kesadaran masyarakat, modifikasi fisik non-struktural, modifikasi perilaku, serta pengendalian lingkungan. Adapun tahapan dalam manajemen sumber daya alam yaitu ada 3, di mana yang pertama adalah pra-bencana, yaitu merupakan tahapan di mana pada kondisi sebelum kejadian meliputi pencegahan dan mitigasi dan kesiapsiagaan. Yang kedua saat bencana, di mana tahapan paling krusial dalam sistem manajemen bencana adalah saat bencana berlangsung atau terjadi. Yang ketiga adalah pasca bencana, yaitu di mana ada rehabilitas dan rekonstruksi. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.